Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Novi Marliana, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan yang saya hormati Bapak Andi Riansa, STMkom, selaku Kaprodi Teknik Informatika FTI Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan yang saya hormati Ibu Melian Arsanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan yang saya banggakan, para teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali pada webinar siang hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat kerja keras beliau, kita sampai sekarang masih menikmati indahnya nikmat iman dan Islam. Di sini saya Kusuma Hadi Wijaya sebagai moderator dari kelompok 5 pada webinar seri kelima tentang jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Pada webinar kali ini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Saudari Farihatus Saadah. Yang kedua, saya sendiri. Yang ketiga, Saudara Riji Irawan. Dan yang keempat, Saudara Nur Muhammad Saifuddin. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian teks dan apa saja jenis-jenis teks serta struktur dan ciri-cirinya. Untuk itu langsung saja, tidak usah berlama-lama. Untuk pembahasannya saya akan serahkan kepada para pemateri. Waktu dan layar kami persilakan. Pengertian teks. Teks adalah sebuah satuan lingual yang tersaji secara tertulis maupun lisan dengan tata dari sebuah organisasi tertentu dengan tujuan guna mengungkapkan suatu makna secara kontekstual. Beberapa ahli bahasa seringkali menggunakan istilah wacana dan teks secara bersamaan. Ada juga yang beranggapan bahwa teks, wacana, dan teks merupakan istilah yang berbeda. Menurut Stuck, mengatakan bahwa teks dan wacana merupakan tuturan dua hal yang berbeda. Teks merupakan suatu tuturan yang monolog non-interaktif, sedangkan wacana merupakan tuturan yang bersifat interaktif. Dengan demikian, perbedaan antara teks dan wacana terletak pada segi pemakaiannya saja. Teks ditransmisikan melalui saluran atau media yang sesuai dan idealnya akan memiliki fungsi yang memenuhi tujuan komunikatif yang dimaksudkan. Tujuan penuangan sebuah teks harus mampu menyampaikan informasi, mengunggah perasaan, atau bahkan gabungan dari keduanya. Pendekatan teks yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan fungsi dari jenis-jenis teks yang akan disampaikan. Tujuan mengunggah perasaan dapat menggunakan pendekatan yang imajinatif atau fiksional, sedangkan tujuan informasi dan keduanya dapat menggunakan pendekatan faktual imajinatif. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya tokoh dalam anekdot adalah orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Namun, anekdot juga bisa berubah cerita rekaan. Struktur teks anekdot. Pertama, abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks secara umum. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Krisis adalah bagian kemelut atau masalah. Reaksi adalah bagian yang menunjukkan adanya reaksi untuk
selesaikan masalah. Kode adalah bagian akhir yang berisi perubahan yang terjadi pada partisipan dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Ciri-ciri teks anekdot. Pertama, hampir menyerupai dongeng. Yang kedua, partisipan biasanya orang penting atau terkenal. Yang ketiga, bersifat humor atau menyindir dan lelucon yang realistis. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disebut juga teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi diawali dengan pernyataan umum, klasifikasi, dan diikuti dengan aspek yang akan dilaporkan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Bersifat global atau universal. Yang kedua, penekanannya pada pengelompokan berbagai hal. Yang ketiga, berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Disebut prosedur kompleks karena tahapannya cukup panjang, misalnya prosedur pembuatan KTP atau SIM. Bila langkahnya hanya 2 atau 3 tahap, disebut prosedur sederhana, misalnya secara mengoperasikan mesin cuci. Struktur teks prosedur kompleks. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri teks prosedur kompleks. Yang pertama, kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah berfungsi untuk meminta atau melarang melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat deklaratif, yaitu pernyataan berfungsi untuk memberikan informasi berita. Yang ketiga, kalimat interrogatif, yaitu pertanyaan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Langsung aja kita ke slide 4. Teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Memulai negosiasi biasanya didahului dengan salam. Yang kedua, permintaan konsumen. Hal berupa barang atau jasa yang diinginkan calon pembeli atau konsumen. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan barang atau jasa yang diinginkan pembeli atau konsumen. Yang keempat, penawaran. Puncak terjadinya negosiasi. Yang kelima, persetujuan. Keputusan kedua belah pihak atas negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam, pembelian. Keputusan konsumen pembeli memakai barang atau jasa. Yang ketujuh, penutup. Kalimat penutup biasanya berisi salam penutup. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian atas suatu masalah. Yang kelima, mengarah pada tujuan praktis. Teks eksplanasi kompleks. Teks eksplanasi kompleks adalah teks yang berisi proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Teks ini mempunyai fungsi sosial, yaitu menjelaskan proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Struktur teks eksplanasi kompleks. Pernyataan umum berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau berupa penjelasannya. Penjelasan umum berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Deretan penjelasan
berisi penjelasan tentang proses alasan terjadinya fenomena tersebut dan akibatnya. Penjelasan bisa lebih dari satu paragraf. Bagian penjelasan mendeskripsikan sebab dan akibat peristiwa alam terjadi. Interpretasi opsional. Teks penutup bersifat opsional, pilihan, bukan keharusan. Teks penutup merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deskripsi. Opsional dapat berupa tanggapan atau pengambilan kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. 6. Teks ulasan film atau drama. Teks ulasan film atau drama adalah teks yang berisi tinjauan, ulasan, kupasan, tafsiran, evaluasi terhadap karya, baik berupa film atau drama. Ulasan tersebut bisa berupa komentar, kritik, dan saran untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan karya tersebut. Struktur teks film atau drama. Yang pertama, orientasi, berisi gambaran umum, judul, kegunaan film atau drama yang akan diulas. Kedua, tafsiran isi, membuat pandangan penulis mengenai film atau drama yang diulas. Pada bagian ini, pengulas membandingkan karya tersebut dengan karya lain yang dianggap mirip. Yang ketiga, evaluasi, berisi penilaian terhadap film atau drama, penampilan, dan produksi. Bagian ini juga berisi gambaran terinci film atau drama yang diulas. Yang keempat, rangkuman, berisi ulasan akhir berupa simpulan film atau drama berupa opini pembuat ulasan. Yang ketujuh, teks cerpen atau novel. Cerita pendek cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif yang memiliki alur tunggal. Menurut KBBI, cerita pendek adalah cerita atau kisah pendek dengan jumlah kata kurang dari 10.000 dengan memberi kesan tunggal dan ceritanya terpusat pada salah satu tokoh. Novel adalah bentuk prosa naratif fiktif yang memiliki alur lebih dari satu. Menurut KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Struktur teks cerpen atau novel. Yang pertama, abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa atau gambaran awal cerita. Abstrak bersifat opsional. Artinya, teks cerpen atau novel tidak harus memakai abstrak. Orientasi, yaitu bagian teks cerpen atau novel yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pelaku utama, sedangkan pengenalan latar berkaitan dengan ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi, yaitu bagian alur peristiwa dengan cerita. Komplikasi dimulai dengan munculnya konflik, lalu peningkatan konflik hingga konflik mencapai puncaknya, klimaks. Yang keempat, evaluasi, yaitu bagian cerita yang ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Yang kelima, resolusi, yaitu bagian cerita ketika konflik sudah dipecahkan atau menemukan penyelesaian. Yang keenam, koda, yaitu bagian akhir cerita yang berisi nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik pembaca. Yang kedelapan, teks biografi. Teks biografi merupakan tulisan yang membahas kehidupan seseorang atau secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah kisah atau riwayat hidup seseorang. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi, bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh berisi gambaran awal tokoh yang diceritakan. Yang kedua, peristiwa atau masalah, bagian yang berisi peristiwa atau kejadian yang pernah dialami. Yang ketiga, reorientasi, berisi pandangan penulis tentang terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, memiliki struktur, orientasi, peristiwa atau masalah, reorientasi. Yang kedua, memuat fakta yang disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, disusun berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Yang kesembilan, teks pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik dengan rima akhir ABAB. Struktur teks pantun. Yang pertama terdiri atas 4 baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi. Sampiran berfungsi sebagai pengantar untuk mempermudah memahami isi. Ciri-ciri pantun.
Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4-5 kata. Yang ketiga, rima akhir ABAB. Yang keempat, ada juga pantun 2 baris, bisa disebut pantun kilat atau karmina. Baris pertama sampiran dan baris kedua isi. Selanjutnya adalah teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai kesejarahan. Teks cerita sejarah bisa bersifat naratif ataupun deskriptif. Struktur teks cerita sejarah yaitu 1. Orientasi, berisi informasi tentang situasi cerita sejarah seperti latar belakang sejarah, waktu, dan judul. Pada teks cerita sejarah, judul dapat berupa nama benda, nama tempat, atau peristiwa. Kedua adalah urutan peristiwa sejarah. Terdiri atas beberapa paragraf yang menyediakan rekaman peristiwa berdasarkan urutan peristiwa sejarah tersebut. Bagian ini merupakan inti dari teks cerita sejarah. 3 adalah reorientasi, yang berisi cerita akhir paparan yang biasanya berupa akibat dari rangkaian peristiwa sebelumnya seperti kekalahan, kematian, atau kemenangan. Bisa juga berisi simpulan, komentar, atau evaluasi dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah teks berita. Teks berita adalah teks yang memaparkan suatu kejadian atau informasi yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio atau televisi, maupun diunggah di media online. Bisa juga diartikan sebagai berita yang dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun struktur teks berita yaitu 1. Orientasi, berisi pembuka tentang hal yang akan diberitakan. 2. Peristiwa, merupakan inti suatu berita, biasanya juga disebut sebagai tubuh berita. Pada tahap ini, berita dipaparkan sedemikian rupa sehingga informasi atau peristiwa yang terjadi dapat disajikan secara terperinci dan objektif. Ketiga adalah sumber berita, adalah orang atau sumber yang memberikan informasi tentang berita atau peristiwa yang terjadi. Kemudian adalah ciri-ciri dari teks berita, yaitu berisi fakta, bukan opini atau pendapat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, alur berita umumnya runtut, menggunakan bahasa yang menarik agar menarik minat pembaca ataupun pendengar, unik atau jarang dijumpai. Judul berita mewakili seluruh isi berita, dan yang terpenting adalah bersifat objektif, bukan hasil rekayasa, apalagi hoax. Kemudian adalah teks opini atau editorial. Menurut KBBI, opini adalah pendapat, pemikiran, atau pendirian. Sedangkan menurut Wikipedia, opini adalah pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi, tetapi bersifat tidak objektif karena belum teruji kebenarannya. Adapun struktur dari teks opini yaitu 1. Pernyataan pendapat, berisi pernyataan pendapat awal. 2. Argumentasi, berisi analisis subjektif berdasarkan fakta dan data. 3 adalah pernyataan ulang, berisi pernyataan ulang pendapat atau reorientation. Selanjutnya adalah teks iklan. Menurut KBBI, iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Struktur teks iklan yaitu 1. Orientasi, pengenalan produk. 2 adalah tubuh iklan yang biasanya berisi judul, subjudul, teks isi, logo, foto produk, ataupun nama perusahaan. Kemudian adalah justifikasi, putusan atau alasan pertimbangan tentang produk yang diiklankan. Adapun ciri-ciri iklan yang baik adalah objektif dan jujur, unik dan menarik, singkat dan jelas, bertentangan dengan syarat dan tidak menyinggung produk lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah teks adalah sebuah satuan lingual yang terjadi secara tertulis maupun lisan dengan tata dari sebuah organisasi atau individu tertentu dengan tujuan guna mengungkapkan suatu makna secara konstekstual. Ada banyak sekali jenis-jenis teks.
Di antaranya sudah kami jelaskan di materi ini, yaitu teks anekdot, teks laporan hasil observasi, teks prosedur kompleks, teks negosiasi, teks eksplanasi kompleks, teks ulasan film atau drama, teks cerpen atau novel, teks biografi, teks pantun, teks cerita sejarah, teks berita, teks opini atau editorial, teks iklan, dan lain-lain. Akhirnya berakhir sudah webinar pada siang kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata yang telah kami ucapkan. Untuk sesi berikutnya, yakni pembahasan dan tanya jawab, akan saya buka pada classroom. Untuk itu akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.